Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman atau adik-adik sekalian, kelas 10 teknik logistik. Kita masuk lagi ke mata pelajaran gambar teknik di pertemuan kedua, dan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini tentang fungsi dan sifat gambar teknik. Nah, setelah kemarin kita ngebahas sedikit tentang pendahuluan atau intro dari gambar teknik, sekarang kita memulai masuk apa itu fungsi dan tugas-tugas pada gambar teknik. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Nah, pada kesempatan ini saya juga mau sedikit memberikan informasi terkait dengan referensi buku tentang gambar teknik. Silahkan kalian jika ada yang mau membeli buku, kalian bisa cari sendiri, online juga banyak. Kalau mau cari langsung misalkan ke Gramedia juga ada. Untuk referensi yang saya pakai, saya memakai buku dari Takeshi Sato yang diterjemahkan oleh Sugiarto. Judulnya Menggambar Mesin Menurut Standar ISO. Ini diterbitkan oleh ITB. Lalu ada lagi yang khusus, yang untuk SMK-nya ada Gambar Teknik Mesin untuk SMK, karangan Eka Yogaswara. Silakan kalian bisa membeli referensi buku agar lebih hikmat dalam belajar pada masa pandemi ini, karena materi-materi yang saya sampaikan pun terbatas. Silakan jika mau membeli bisa ke Gramedia ataupun dengan online. Sama aja buku dari Eka Yogaswara dan Takeshi Sato pada intinya, karena seluruh gambar teknik, karena materi-materi dasarnya sama saja di dalam buku-buku gambar teknik. Silakan jika ada yang memang meminat beli, atau mungkin nanti saya akan carikan PDF-nya, atau mungkin kalian bisa cari PDF-nya juga di online banyak, sehingga kalian menggunakan aplikasi yang bisa mensupport e-book atau file PDF tersebut. Kita langsung masuk saja materinya. Nah, apa sih fungsi gambar? Nah, di sini ada 3 fungsi dari gambar teknik. Setelah kita kemarin membahas tentang gambar teknik ini berfokus pada kegiatan aktivitas orang teknik sebagai bahasa yang dipergunakan untuk penyampaian informasi. Karena kemarin juga sudah dijelaskan bahwa orang luar dan orang luar negeri dan orang misalkan Indonesia, orang Indonesia tidak mengerti misalkan bahasa Inggris. Nah, ketika dia menyampaikan gambar yang ia buat, orang Indonesia ini, lalu orang luar negeri tersebut mengerti apa yang dimaksudkan pada gambar tersebut. Nah, itu salah satu menjadi language atau bahasa dalam bidang keteknikan. Gambar teknik adalah menjadi bahasa orang-orang teknik. Nah, ada 3 fungsi. Yang pertama adalah penyampaian informasi. Apa sih penyampaian informasi? Nah, karena seorang pembuat gambar itu yang dikatakan perancang ini tidak hanya satu atau tidak dinikmati sendiri gambar tersebut, karena gambar itu merupakan konsep untuk membuat suatu benda kerja. Nah, maka orang perancang ini memaksudkan menggambarnya itu untuk dikomersilkan atau dijual kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin kalau
pada awal mulanya dibuat hanya sebatas keinginan semata untuk membuat benda kerja ya, karena sekarang orang-orang atau di perusahaan mau membuat suatu produk, maka harus ada konsep atau rancangannya. Salah satunya adalah gambar tersebut. Nah, itu sebagai penyampaian informasi. Di dalamnya ada perencanaan proses, pembuatan, pemeriksaan, dan perakitan kegiatannya. Nanti di gambar tersebut disampaikan maksud-maksudnya. Lalu selanjutnya sebagai pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Nah, kenapa bisa diawetkan? Karena pada dahulu itu sebelum ada komputer, di gambar-gambar teknik ini diawetkan. Nah, sebagai bahan administrasi pustaka mereka, atau misalkan di perusahaan itu mempunyai pustaka-pustaka hasil dari konsep yang dia keluarkan menjadi produk. Contohnya seperti motor pasti ada rancangan-rancangannya. Nah, itu dimasterkan atau diarsipkan oleh perusahaan-perusahaan atau orang yang memang menggambarnya tersebut. Nah, lalu kalau zaman dulu itu digambarnya itu di kertas yang besar, namanya itu mungkin kertas kalkir, beda dengan kertas A4, kertas HPS beda, dia sedikit tahan air, agak awet kalau disimpan. Nah, dulu itu dibuatkan seperti mikrofilm. Mungkin kalau kalian pernah contohnya seperti kamera dulu, dia mempunyai klise. Nah, ini seperti itu. Jadi itu menjadi arsip, nanti ketika mau dicetak lagi bisa. Jadi di gambar sebesar itu, misalkan gambar besar di kertas yang besar, nah itu nanti diperkecil, dibuatkan atau disatukan menjadi mikrofilm, atau bisa kita sebut contohnya seperti klise pada kamera jadul. Nah, itu diawetkan, disimpan, dan dikasihkan keterangan-keterangan yang terdapat di gambar tersebut. Nah, baik itu misalkan nomor urutnya, kodifikasinya, karena kalau perusahaan itu kan tidak membuat satu produk saja, dia pasti mau berkembang sehingga produk-produk yang dihasilkan akan banyak, jadi tidak hanya satu konsep gambar saja. Nah, nanti misalkan kalau ada 10 gambar yang dibuatkan di dalam perusahaan, nah gambar ke-1, ke-2 tersebut diarsipkan, dikasih nomor atau kodifikasi gambarnya, lalu disimpanlah supaya terjaga, tidak hilang. Mungkin sekarang kalau misalkan ada aplikasi tentang gambar teknik, ya disimpan di komputer atau di laptop, itu bisa. Nah, karena mungkin keterbatasan di laptop kan, bisa aja kan atau komputer atau laptopnya itu rusak, makalah salah satunya dibikin mikrofilm atau diperkecil, disimpan di tempat yang seharusnya. Lalu selanjutnya adalah cara pemikiran dan penyiapan informasi. Dalam perencanaan, konsep abstrak yang melintas dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar. Dari perancangnya itu atau pembuat gambarnya itu, dia tidak jelas nih, hanya sebatas khayalan abstrak saja. Nah, lalu dituangkan ke dalam satu lembar kerja. Lalu dianalisa oleh seorang perancang tersebut. Nah, kemudian gambar itu diteliti, dievaluasi, lalu proses tersebut diulang-ulang sehingga dapat dihasilkan gambar-gambar yang sempurna. Jadi tidak hanya asal gambar, misalkan kita sudah jadi, gambar tersebut disimpan. Jadi gambar tersebut diberi lagi, dievaluasi lagi, misalkan ada yang salah, ada yang kurang, dan harus ada yang ditambahkan. Jadi perancang ini sangat detail untuk memperhitungkan gambar yang dia buat. Nah, ini dia salah satu skemanya.
Nah, karena pada awalnya itu belum ada standar baku dari pembuatan gambar, karena kan tadi bahwa gambar ini adalah sebagai bahasa teknik. Nah, bahasa teknik ketika orang luar dan orang dalam negeri itu mengerti gambar tersebut. Nah, sebelum terjadinya itu, masing-masing penggambar itu dia mempunyai gagasannya masing-masing, jadi belum digeneralkan, belum dilegal formalkan. Nah, maka disitulah banyak kesimpang siuran antara gambar-gambar teknik tersebut, karena kan yang membuat pun tidak satu dua orang. Karena kalau sekarang kan mungkin ada standar bakunya untuk pembuatannya, ukurannya seberapa kan, lalu lambang-lambangnya seperti apa kan. Nah, itu dibakukan dalam sebuah standar mutu untuk penggambaran tekniknya. Nah, seperti contoh, dalam sebuah pabrik kecil, si perancang akan meminta pada si pembuat untuk membuat sebuah benda kerja. Si perancang ini akan membuat atau meminta pada si pembuat untuk membuat suatu benda kerja. Yang membuat gambar, dia menyuruh kepada pembuat benda kerjanya. Dalam perusahaan kecil ini udah agak modern, udah agak membuat suatu produk. Jadi agak sudah mengerti si pembuat juga. Si pembuat sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh si perancang. Nah, permintaan tersebut disampaikan melalui sebuah gambar. Dengan demikian, fungsi gambar menjadi cara berpikir dan penyampaian informasi. Kenapa cara berpikir dan penyampaian informasi? Cara berpikirnya si orang perancang ini membuat suatu konsep benda kerja dalam sebuah gambar, lalu gambar tersebut dijadikan sebuah penyampaian informasi kepada si pembuat gambar. Mungkin kalau belum saling mengerti kan pasti menjelaskannya pun agak sedikit bertele-tele atau sedikit lama, karena kan yang pembuat ini tidak paham, harus ditunjuk-tunjuk dulu lah seperti itu. Mungkin kan kalau yang paham itu kan kita ketika melihat gambar si perancang kan, oh gini ukurannya gini, lalu ketebalan bahannya seperti ini, lalu bahan yang digunakan seperti ini, itu sudah tahu. Nah, ini dia skemanya, contohnya untuk kegiatan atau si pemakai gambar. Yang pertama ada ahli gambar, dia yang membuat gambar. Lalu perencanaannya, ada si perencana, lalu dirancanglah sebuah gambar tersebut. Nah, yang pertama bahan yang akan dipakai apa, lalu cetakannya apa, cetakan kertas ataupun apanya, terus mesinnya yang harus dipakai apa, dan alat-alat lain pembantunya harus dipersiapkan apa. Nah, itu dikonsep oleh si perancang atau diadakan oleh si perancang untuk alat-alat dari keempat ini. Lalu setelah itu dibuatlah misalkan ada 3 poin di sini. Yang pertama ada pekerja, katakan pekerja karyawan tetap yang di dalam perusahaan. Lalu ada pekerja sambilan, misalkan pekerja sambilan itu bisa yang harian atau yang sub kontrak. Nah, ini untuk pembuat ini mungkin hanya sebatas kerangka contoh saja, karena kan bisa saja orang yang ahli gambarnya dia membuat sendiri kan, atau tidak usah dari subkontrak atau di luar perusahaan. Jadi yang membuat produknya ini untuk yang subkontrak, dia mengambil dari luar perusahaan. Lalu peneliti diteliti lah barang yang harus dipersiapkan apa, apakah itu barang dari sendiri ataukah itu didatangkan dari luar. Nah, itu di karakteristik materialnya atau barangnya itu diuji dulu, apakah itu memang bagus untuk pembuatan produknya, apakah seperti apa, harus diteliti. Kalau misalkan produk kita tidak mampu menjangkau kualitas barang yang akan dihasilkan, maka kita mendatangkan produk dari luar. Lalu proses terakhir adalah assembly atau perakitan. Itu salah satu skema dari kegiatan perencanaan, proses sampai perakitan. Sama tadi ada 2 poin, cara berpikir dan penyampaian informasi.
Nah, ada tujuan-tujuan gambar. Nah, yang pertama tujuan gambar adalah internasionalisasi gambar. Peraturan gambar dimulai dengan persetujuan bersama antar orang-orang bersangkutan dan kemudian menjadi bentuk standar perusahaan dan instansi teknik lainnya. Kita lanjut lagi sama tadi internasionalisasi gambar. Peraturan gambar dimulai dengan tujuan. Jadi orang-orang yang memang bersangkutan dengan gambar tersebut, baik itu si ahli gambar, si perencana, si perakit, dan proses-proses lainnya yang berkaitan dengan suatu produk yang akan dihasilkan dari gambar tadi, itu dia membuat suatu kesepakatan, satu kesepakatan untuk saling mengertikan dari proses-proses tersebut dari si penggambar sampai ke perakitan. Jadi disatu persepsikan atau disatu pemikirankan dulu, lalu dibuatlah bentuk standar gambar perusahaannya masing-masing atau di bidang instansi lain-lain. Baik itu misalnya di sekolah gambar ataupun standar yang kerjakannya itu berbeda dengan apa yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya ada mempopulerkan gambar. Akibat dikenalnya teknologi, golongan yang harus membaca dan mempergunakannya gambar meningkat jumlahnya. Akibatnya diperlukan mempopulerkan gambar. Nah, karena mewabahnya tadi kan suatu benda kerja itu harus dirancang dengan sekelumit-kelumitnya atau serinci-rincinya. Nah, maka harus dimengertikan nih, harus disebarluaskan, harus dipopulerkan gambar tersebut agar orang lain mengerti apa yang standar baku gambar itu diturunkan atau disebarkan. Selanjutnya ada perumusan gambar. Nah, hubungan yang erat antar bidang industri seperti pemesinan, struktur, perkapalan, perumahan, atau arsitektur lainnya masing-masing dengan kemajuan masyarakat teknologi akibatnya menjadi keharusan untuk menyediakan keterangan gambar yang dapat dimengerti. Nah, karena gambar ini berbeda-beda, contohnya seperti gambar yang akan dibuat. Ada gambar-gambar di bidang industri, membuat produk contohnya, lalu ada di bidang pemesinan, contohnya membentuk atau membuat dalaman mesin, gear-gearnya dalam satu mesin, lalu di dalamnya ditransparankan ada beberapa komponen, nah itu digambar lagi. Lalu ada struktur bangunan, itu berbeda lagi dengan pemesinan. Lalu ada tentang gambar-gambar perkapalan dan lain, misalkan contoh pesawat, ada perumahan, ada arsitektur dan lainnya. Nah, karena hal-hal tersebut berbeda, maka harus adanya di satu sama ratakan untuk prosedur standarnya harus disamakan. Misalkan contohnya ukurannya harus disamakan, karena misalkan kalau kita pergi keluar karena kita mengetahui orang bisa gambar, kita pergi keluar, orang luar tidak mengerti, nah maka harus distandarkan untuk menyediakan keterangan gambar yang dapat dimengerti. Jadi harus dimengerti oleh orang yang memang berkecimpung di dunia gambar teknik tersebut. Lalu ada sistematika gambar. Gambar menyajikan banyak perbedaan, tidak hanya dalam penyajian bentuk dan ukuran, tapi tanda-tanda toleransi untuk ukuran dan keadaan permukaan. Jadi ada tata caranya, sistematika penggambarannya tersebut, baik itu dalam bentuknya harus seperti apa, harus abstrak, harus dibuatkan atau ditulis di atas penggaris atau memakai jangka atau dan lain-lain. Lalu ukurannya harus disamakan dan tanda-tanda toleransi ukuran, bentuk, dan keadaan permukaannya seperti apa.
nanti kita akan lebih jauh bahas tentang garis-garis pada gambar, ada garis lurus dan garis jejak, garis macam-macam. Nanti kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu ada penyederhanaan gambar atau penghematan tenaga kerja. Nah, karena salah satu ide gambar itu biasanya tertuang dalam beberapa orang, tapi khususnya pada individu. Nah, maka di sini untuk penyederhanaan gambar jangan sampai atau jangan kebanyakan untuk tenaga kerja untuk menggambar, karena salah satunya untuk mempersingkat waktu dan menjaga mutu dari perencanaan gambar tersebut. Jadi tidak banyak kepala untuk menggambar suatu benda kerja di dalam kertas gambar. Kalau misalkan 2 cukup ya udah, jangan sampai banyak-banyak campur adukan, hasil waktu akan lama untuk selesainya gambar tersebut. Nah, lalu ada modernisasi. Nah, bersamaan dengan teknologi semakin maju, nah maka gambar ini dipaksa harus mengikutinya. Jadi bila mana hukumnya bila mana ada suatu negara ataupun suatu kaum yang maju, kaum di belakang akan mengikutinya. Begitupun dengan teknologi maju, ya otomatis ilmu-ilmu yang pasti akan berkaitan dengan teknologi tersebut harus bisa berbarengan atau harus bisa mengikuti. Nah, contohnya berbagai sistem komputerisasi atau mesin otomatis untuk pembuatan gambar. Nah, ada software yang mendukung proses pembuatan gambar, tidak dengan secara manual kita gambar. Jadi kita hanya memasukkan ukuran, lalu pilihan misalkan mau membuat persegi panjang atau lingkaran, itu sudah ada. Kita cuma hanya mengetikkan ukuran-ukuran yang terdapat di dalam komputer itu. Nah, namanya ada AutoCAD, ada SketchUp. Masih banyak untuk software dari pembuatan gambar teknik atau gambar-gambar perancangan. Nah, ada sifat gambar dan perkembangan standar gambar. Ada 3 poin di sini. Pertama, kepastian gambar. Gambar harus berisi keterangan yang cukup jelas atau pasti, tidak boleh menimbulkan keraguan. Kalau misalkan penggambar ini atau si ahli gambarnya ini sudah membuat gambar, nah itu kan dia pasti memerlukan proses perenungan sehingga gambar itu memang sudah maksimal. Nah, maka di sini keterangannya kan harus diikut sertakan di dalam suatu lembar kerja. Jadi ketika orang yang membacanya pun tidak menimbulkan keraguan-raguan atas hasil gambar dari si penggambar tersebut. Jangan sampai menimbulkan keraguan-raguan. Yang selanjutnya, hubungan antara fungsi dan sifat gambar. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa sebuah fungsi dipengaruhi oleh beberapa sifat, dan banyak sifat-sifat yang mempengaruhinya. Nanti kita di slide selanjutnya ada gambar tentang fungsi dan sifat gambar yang mempengaruhi. Tapi pada intinya tadi, fungsi gambar adalah salah satunya penyampaian informasi, lalu tadi pengawetan, lalu ada perumusan informasi. Perumusan informasinya tadi kita membuat gambar, lalu disiapkan menjadi informasi, lalu gambar tersebut diawetkan atau disimpan di dalam suatu tempat yang memang sudah disediakan atau diarsipkan, dikodifikasi atau di nomor. Selanjutnya ada sifat dan pengembangan standar gambar. Nah, standar gambar menghubungkan persiapan informasi dan penyampaian informasi, persiapan dan penyampaian, awal dan akhir. Nah, dalam banyak hal sifat gambar tersebut dan perkembangan standar gambar saling
bertentangan karena belum distandarkan nih. Kenapa saling bertentangan? Karena belum distandarkan atau dibakukan tata cara penggambarannya. Dalam membentuk standar gambar, yang terpenting adalah menemukan kondisi optimal dari keadaan teknologi modern dan antara bermacam-macam kondisi tersebut yang bertentangan satu sama lain. Nah, maka misalkan kalau sudah dibakukan tahun 2010, karena teknologinya semakin canggih lagi, maka diperbaharui lagi nih sama orang-orang yang memang sudah terpilih untuk merumuskan standar-standar gambar tersebut. Nah, nanti dirumuskan, didiskusikan, menghasilkanlah suatu keputusan untuk dibakukan dan disebarluaskan untuk tata cara penggambaran tersebut. Jadi tidak kaku, jadi mengikuti keadaan zaman atau teknologi yang semakin canggih. Tadi kan contohnya seperti itu, awalnya itu digambar dengan tangan kan, sekarang sudah memakai teknologi komputerisasi dan menggunakan software-softwarenya. Nah, ini gambar fungsi dan sifat. Mungkin di sini kurang jelas gambarnya, tapi saya sedikit jelaskan. Nah, ini ada perumusan. Nah, ini poin-poinnya untuk lingkaran yang besar-besar ini adalah poin-poin dari fungsi. Ini fungsi, ini sifat atau karakternya. Ada perumusan informasi, persiapan informasi, lalu diarsipkan. Nah, yang ini ada dapat direproduksi di mikrofilm. Ini bisa disimpan, gambar tersebut bisa diawetkan di dalam mikrofilm. Lalu klasifikasi pemberian kode. Nah, ini kan disambung ke sini, berarti ke pengawetan. Lalu ada penyatuan rencana editorial teknologi kelompok. Nah, ini bisa, ini harusnya fungsi, ini enggak salah. Ini penyederhanaan dan penghematan tenaga kerja di sampingan ini. Ini harusnya ada namanya fungsi gambar yang lingkaran tengah ini. Ini fungsi gambar dipengaruhi oleh ini yang di pinggir-pinggirnya. Lalu selanjutnya penghematan tenaga kerja. Karena tadi hemat karena tidak banyak orang yang mempercampur tangan tentang gambar yang akan dibuat. Kalau kebanyakan hasilnya tidak akan maksimal. Lalu ada standar kepastian peningkatan isi. Isi pada gambar harus jelas, harus mudah dipahami, harus dipopulerkan. Tidak hanya kita pasang status yang harus dipopulerkan, namun juga gambar-gambar tersebut harus dipopulerkan, karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mampu merubah perilaku seseorang dan menyampaikannya kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Internasionalisasikan penyamarataan penyebar luasan informasi. Ini fungsi dan sifat-sifat pada gambar teknik. Tapi pada intinya ini, perumusan informasi dirancang atau dibuat gambarnya, lalu persiapan, lalu diawetkan dan dimanfaatkan informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi. Nah, ini sifat dan kecenderungan sebagai gambar bahasa teknik. Ada sifat gambar di sini. Ini sifat-sifat standar gambar. Penyederhanaan, tadi ada peningkatan isi, modernisasi, spesialisasi, harus orang yang memang kompeten, harus sistematis, jadi harus teratur, harus standarisasi nasional menurut kaidah-kaidah yang diberlakukan oleh gambar teknik tadi di seluruh, misalkan di Indonesia standar bakunya seperti ini, diberikanlah pedoman untuk penggambarannya. Lalu ada internasionalisasi, seperti sebarluaskan, lalu penyamarataan, harus disamaratakan baik itu Indonesia atau negara-negara lainnya, harus disebarluaskan untuk dimengerti. Jadi terus diproklamirkan terkait dengan kaidah-kaidah baku pada gambar teknik. Ini konsepnya. Ini mungkin masih belum seperti sekarang. Kalau dulu kan masih keterbatasan orang-orang memakai teknologi informasi ya, karena sekarang sudah canggih, mungkin sudah emang pembuatan standar-standarnya pun sudah ada, sudah diberlakukan dan sudah ditaati oleh
orang-orang yang memang fokus di bidang gambar teknik. Nah, selanjutnya ada kerangka dan ISO. Nah, ISO ini adalah standar bakunya. ISO ini adalah standar baku dari gambar teknik di seluruh penjuru dunia. ISO itu adalah International Standard Operation. Nah, TC ini adalah menunjukkan bahwa ISO ini menunjukkan TC tentang penggambaran teknik. TC10 adalah gambar teknik. Nah, itu mungkin seperti kodenya. Kode ISO dari TC10 itu tentang gambar teknik. Nah, tadi turunan-turunannya, dasar-dasar umum untuk gambar teknik penyajian. Yang pertama ada gambar kerja, penyajian dengan lambang, lalu ada lambang alat-alat, ada lambang instrumen, ada lambang kinematika. Nah, ini kinematika tentang alat-alat tentang bidang keteknikan lah, baik itu misalkan materinya ada, kita nanti jelaskan di lain waktu tentang kinematika. Lalu ada dimensi pada lembar kerjanya, toleransi itu ukuran kekurangan, jadi ada antisipasi ukuran, nah itu toleransi. Ada penyajian khusus, gambar bangunan baja, gambar bangunan. Nah, ini lalu dirangkum dibuatlah menjadi kerangka dan international standard operation bagi gambar teknik. Nah, ini dibakukan, jadi yang memakai kaidah-kaidah baik itu hurufnya, angkanya, cara ukurannya, lambang-lambangnya, permukaannya, garis-garis yang terdapat pada gambarnya. Nah, itu diberlakukan dari ISO garing TC10 yang mengatur tentang pedoman dari gambar teknik. Nah, maka disatukanlah dari dulu itu awalnya dari semacam tidak tahu menahu tentang gambar teknik, hanya beberapa orang saja. Lalu beberapa orang tersebut bertemu dengan yang lain yang memang mengerti, lalu dia membuat konsep, lalu dia menyebar lagi kepada orang yang lain, sehingga orang-orang tersebut mendiskusikan bahwa harus ada pedoman untuk gambar teknik yang berwujudlah dengan kerangka dan ISO TC ini. Nah, mungkin itu secara garis besar materi yang saya sampaikan. Untuk pembuatan harus ada kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi untuk gambar teknik ini tidak kita asal garis saja, asal garis lalu kasih lambang. Itu ada aturan-aturan yang berlaku, karena gambar tersebut akan dijadikan sebuah produk atau menjadi sebuah konsep untuk perancangan dan orang-orang yang memang mengerti di gambar teknik tersebut. Mungkin sampai di situ saja materi yang saya sampaikan untuk kesempatan ini. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan didiskusikan di WA group kelas 10 gambar teknik. Dan untuk penugasan baik itu dan lain-lainnya saya akan informasikan di Google Classroom. Dan untuk absensi saya akan input dari data-data yang sudah mengerjakan penugasan. Kalau yang masih belum gabung, silakan gabung. Kalau yang masih belum bisa menggunakan Google Classroom dan lain-lain, ayo belajar. Tidak ada pengecewaan sebelum kita melakukan. Saya cukupkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.